RRI Live Music di RRI Net. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net. Jauhilah diriku demi cinta sucimu sayang, hindarilah diriku. Depanmu sayang, hindarilah diriku demi cinta sucimu sayang, jauhilah diriku. Ku siapa diriku ini, ku sadari hinanya diriku ini. Oh sayang, oh sayang, oh sayang. Cinta sucimu sayang, jauhilah diriku demi masa depanmu sayang, hindarilah diriku.
selamat malam pemirsa RRI Net di mana saja berada. Senang sekali kami menyapa dari ujung timur Indonesia, LPP RRI Merauke, Papua Selatan dalam program kita RRI Live Music. Saya Frankie Wohel menyapa Anda semua di seluruh Nusantara. Kami sudah bersama dengan bintang tamu kita, narasumber kita, seorang seniman, seorang penyanyi yang ada di wilayah Merauke atau Papua Selatan. Ada Daeng Arnold. Selamat malam. Apa kabar Daeng? Selamat datang di RRI Merauke. Kabarnya bagaimana nih? Ya, alhamdulillah kabar baik-baik. Mungkin bisa dekat dengan mic. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Baik, boleh bocorin umurnya berapa sekarang Daeng? Umur saya sekarang sudah memasuki 61 lewat 5 hari. Oh, oke, baik. 61 sekian-sekian Ya, ya. lewat 5 hari. Baik, berarti kalau ikut menggeluti dunia musik ini dari umur berapa? Saya menggeluti umur musik, menyanyi juga pada umur 15 tahun. 15 tahun. Berarti Ya. kalau kita hitung mundur dari 61, dari umur 15 tahun sudah hampir 50 tahun ya. Iya. 40-an tahun ya. 40 tahun lebih lah. Baik, berarti sudah sangat berpengalaman ya dalam hal dunia musik ya. Ya, baik. musik. Nanti kita akan sedikit mengenal sosok Daeng Arnold. Tapi jangan kaget, menggunakan nama Daeng bukan berarti kami ada di kota Makassar ya. Tetapi kami sedang berada di Papua. Nah, berbicara tentang nama dari Daeng Arnold ini. Dengar-dengar Pak Arnold ini namanya sebenarnya bukan Arnold ya. Iya, memang nama saya yang sebenarnya itu Nur Alam. Nur Alam. Pada waktu itu kan TVRI dulu itu masih hitam putih Ini di mana nih? di Makassar. Oh, masih di Makassar. Masih hitam putih, saya pengisi acara dulu waktu itu, masih tahun berapa? Baik. 80-an itu masih hitam putih. Kebetulan saya punya orang tua almarhum tidak mengizinkan saya untuk menyanyi. Karena? Jadi tiap saya tampil di televisi itu ganti nama. Karena orang tua saya kan monitor di rumah. Oh, jadi ingin mengelabui orang tua dengan Mengelabui orang tua ya. cari nama Iya. bukan Jadi, pakai. Ya, waktu itu masih siaran langsung. Tidak ada apanya salah-salah. Kan masih hitam putih. Benar. Saya masih ingat dulu itu peralatannya itu dia punya mixer baru 4 track. Baik. 4 track itu mixer kecil-kecil itu. Di tahun itu ya, tahun tapi berapa itu? Bisa dibagi 2 atau ya 8 channel kalau 4 track itu. Baik. Tahun saya mulai rekaman tahun 83. 83 ya waktu itu ya. Waktu itu saya ikut lomba nyanyi. Saya kan masih umur 15 tahun sudah ikut lomba nyanyi di Makassar. Baik. Artinya kalau melihat dari kenapa bisa menggunakan nama Arnold itu karena memang ingin pakai nama samaran orang bilang ya. Nama samaran Supaya ya. tidak ketahuan ya. Tapi apa yang membuat seorang Bung Arnold atau Daeng Arnold ini justru dilarang orang tua tapi kekeh gitu untuk bernyanyi? Seberapa menjiwai atau mencintai seni atau musik itu? Kalau orang tua saya melarang saya dengan alasan katanya mengemis. Pengemis ya. Nyanyi di pesta-pesta kayak mengemis katanya misalkan. Menurut dia. Tapi Menurut saya itu jiwa. Kan terpanggil kalau kemana. Kita punya jiwa-jiwa seni dan juga ada bakat sedikit ya. betul, Bisa kembangkan lah. betul. Saya ikut lomba nyanyi. Pertama ikut yang saya lawan senior semua itu seperti almarhum Junedi Sam yang penciptanya tak berdaya itu yang bagaimana kita menang. Semua senior yang kita lawan ini. Benar. Agus R. Siapa lagi itu? Yusuf Alamudi, semua senior yang lawan. Alhamdulillah dapat juara harapan 2 pertama ikut. Artinya pengalaman pertama lawan senior udah dapat juara meskipun harapan ya. Harapan 2. Harapan 2. Tahun berikut ikut lagi dapat juara 3. Juara 3. Itu 1 tahun itu 2 kali saya ikut. Akhirnya dapat juara 2. 1 tahun itu juara 3, juara 2. Tahun berikutnya sudah juara 1. Ini lomba apa? Sekelas kabupaten? Lomba nyanyi Di Makassar. di Makassar. Oh, sekelas Kota Madia Kota ya. Madia. Berarti kalau bisa sampai juara ini sebenarnya Pak Arnold dari masih umur remaja sudah. Sudah iya. Saya di Makassar itu 4 kali juara. Oke. Ini kan dengar semua orang
benar. Seluruh Indonesia. Betul. Saya 4 kali. Itu waktu kan belum ada KDI, Belum. akademi belum ada. Belum. Sedangkan itu kita rekaman dulu tahun 83 itu masih kaset pita. Kaset pita ya. Belum. Belum secanggih sekarang ya. Saya itu dilirik sama studio rekaman setelah juara 1 tahun 83. Berarti Pak Arnold ini kalau kita bayangkan di eranya dulu salah satu penyanyi yang diperhitungkan di Makassar dulu ya. Artinya sebelum berhijrah ke Merauke Oh ya. iya. Lama juga berkibar. Alhamdulillah, artinya itu kan kayak apa, nasib lah, nasiban gitu kan. Baik, baik. Hoki-hokian lah. Hoki-hokian ya. Hoki-hokian karena waktu itu pertama saya rekaman di Rama Baru tahun 83. Itu pun juga kita melalui proses. Studio rekaman tidak mau ini Amerika kalau tidak ada apa prestasi. Ya. Oh. Jadi saya di Makassar itu 4 kali juara kalau saya. Iya 4 kali. 4 kali ya. Juara 1. Arti gini, Daeng Arnold, kalau sampai bisa tampil di TV di saat itu berarti kan kita artis di daerah kita gitu. Kita memang penyanyi yang punya kualitas begitu ya. Saat karena dulu. masih hitam putih itu televisi. Yang pertama itu mengisi acara, ada dulu acara Taman Bineka ya. Oke. Taman Bineka itu. Mungkin kalau yang sosial Daeng Arnold mungkin tahu ya. Kalau dulu TVRI zaman dulu ya. Baik. Saya punya honor dulu, honor rekaman Rp6.000. Rp6.000. Ini jadi sedikit flashback ya Pak Arnold ya. Bagaimana zaman dulu berkiprah. Tapi kalau Pak Arnold sendiri punya ini tidak figur yang menjadi panutan dalam hal bernyanyi atau sosok penyanyi begitu Pak Arnold? Maksudnya Figur mungkin artis idola atau penyanyi idola yang selama ini menjadi panutan dari Bung Arnold. Oh dulu tuh idola saya itu Pance, senior saya sendiri. Oh, Pance Bondan. Berarti suka lagu-lagu Pance ya? Yeah. Kayak kan itu kan senior saya, lepasan label rekor semua. Oh. Seperti Lula juga, Lula sering ngobrol kita di label. Kalau dia ke Makassar, Lula. Oh. Yang mudah-mudahan Lula kedengar ya. Baik. Jadi memang Pak Arnold ini punya mitra, punya relasi artis sebesar itu juga ada ya, penyanyi-penyanyi besar di Indonesia ya. Kalau bicara soal dapur rekaman, kira-kira tinggal samanya saja. Karena saya mulai merayap dari bawah, mulai dari zaman-zaman apa adanya sampai zaman analog, pindah ke digital. Saya lalui semua itu rekaman. Apalagi sampai zaman sekarang ya. Sudah pakai aplikasi, sudah AI yang memang sudah modern ya. Terakhir saya mengundurkan dari dunia rekaman itu tahun 2004. Penyebabnya apa? Capek dan juga saya takut ya. Karena di lingkungan namanya kita itu seorang figur, bahaya. Dekat-dekat dengan dosa. Oh iya ya? Iya. Baik. Dekat sekali sama dosa. Oke, kalau gitu Pak Arnold mengamati orang yang menggeluti, artinya kan kembali ke pribadi setiap orang juga ya. Tetapi berpeluang yang tadi tanda petik dosa atau melenceng dari sesuatu yang berbahaya tuh tindakan seperti apa yang Pak? Ya, seperti karena kalau kita tidak bergaul ya dengan teman-teman yang sudah melangkah yang lebih jauh itu, kita tersisi. Takutnya ya. Tersisi memang tersisi. Siap. Kalau kita kena mau ke kiri dosa, ke kanan dosa. Menurut saya sekarang, dulu tidak ada dosa dulu. Ya artinya sekarang juga di zaman era pergaulan yang semakin bebas, narkoba, minum, itu yang saya hindari. Baik. Sekarang sampai saya tinggalkan, saya hijrah ke Merauke. Oh, jadi mungkin Pak Arnold melihat saat itu ya, sudah mulai ada gejala-gejala penyanyi. Karena memang kita juga tidak menutup kemungkinan banyak juga artis-artis zaman sekarang yang menggunakan doping ya, kayak narkoba atau pergaulan yang terlalu bebas yang akhirnya bisa merusak karir mereka juga ya. Baik. Nah Pak Arnold, kalau tadi sempat mengatakan penyanyi idola lah, Pak Pance ya, Pance Pondak. Berarti Pak Arnold ini genre musiknya apa nih? Musik kesukaannya Pak Pance pop, Pak Arnold pop atau emang Melayu-Melayu atau pop gimana? Dengan Melayu. Sebenarnya sukanya apa? Latar saya itu karena saya pikir ciri khas suara saya itu, vokal saya itu ada di dangdut. Tapi saya suka dengar lagu pop. Pance punya. Iya ya. Karena
Ini kan itu kan begini, namanya rekaman, barang jualan. Oke. Jadi pada saya itu waktu kecil-kecil nyanyi pop terus. Tapi sukanya dangdut. Sukanya, iya. Suaranya lebih ke dangdut. Ke dangdut. Tapi sukanya pop. Suka. Jarang loh Pak Arnold ada yang punya kelebihan talenta kayak Pak Arnold. Karena gitu. saya memaksakan ke pop, tidak bisa juga karena sudah warna suara gitu. Itu kan suara kan pemberian Tuhan. Betul. Tidak bisa. Tidak ada warna suara yang sama itu tidak ada. Cuma Baik. mirip ada. Ada mirip ada ya, siap. Kalau lagu Pance apa nih yang kira-kira bisa nyanyi tidak untuk kita? Saya sukanya dia itu suara-suara melengkingnya itu dengan dia itu nyanyi itu memang pakai Nyawa ya. Pakai perasaan. Betul-betul dia itu nyawa. Seakan-akan terjadi pada dirinya. Baik. Ya itu mungkin bedanya penyanyi zaman dulu dengan sekarang juga ya. Kalau sekarang kan aksi panggung lah mungkin ya. Apa-apa. Berarti Pak Deng Arnold bisa nyanyiin satu lagu Pance tidak nih yang dikuasai? Yang hafal nih, jangan sampai sudah banyak lagu. Sudah banyak ya? Banyak Oke. Kalau dangdut apa nih kira-kira? Satu lagu dangdut coba kita mau beri. Tunggu. Atau lagu apa nih? Ada lagu dangdut saya suka. Oke. Hamdan At-Tamim itu. Oke. Itu lagu dangdut yang melo juga. Melo. Boleh. Karena saya sukanya melo. Dangdut tapi melo gitu ya. Oke, baik. Bisa hibur kita sekarang? Bisa. Oke, baik. Pemirsa kita saksikan ya Deng Arnold menyanyikan lagu bergenre dangdut melo ya. Judulnya Tanda Cinta ya. Tanda Cinta. Mungkin yang suka dengan lagu ini bisa terbawa suasana cintanya juga ya. Oke. Baik, sambil di setting ya. Karena Pak Arnold ini luar biasa loh, pemirsa, karena tidak hanya pintar bernyanyi, tetapi juga pintar bermain musik. Bisa saya katakan juga seniman ya, karena beliau juga pintar berakting. Nanti mungkin sedikit kita akan mengulik ya tentang dunia acting beliau, karena ada satu film yang beliau juga pernah terlibat yang cukup terkenal se-Indonesia. Film apakah itu nanti kita dengarkan dulu satu lagu, Tanda Cinta. Luar biasa ya Bung Arnold, Deng Arnold, kita sudah sedikit bergoyang-goyang ya. Multi talent. Kalau tadi membuka acara ini dengan lagu melo, tadi dengan lagu dangdut ya. Berarti Deng Arnold ini memang betul-betul menyukai semua lagu ya. Tidak ada mungkin spesifik satu lagu aja yang paling sering dinyanyiin gitu. Agak dekat Bung. Iya, agak dekat. Sebenarnya lagu semua saya suka itu. Mau lagu reggae saya suka semua lagu. Cuman sayang saya punya karakter vokal itu ada di dangdut. Ya. Baik. Terpaksa ikut arus. Ya. Tapi kalau Deng Arnold contoh kan tadi mengenal karakter dirinya tuh suka dengan dangdut ya. Tapi kalau dikasih kesempatan mungkin job wedding atau menyanyi di panggung hiburan, lagu yang bukan dangdut bagaimana nih? Bisa bahkan. Tetap bisa. Bisa karena ada trik tidak? Trik khusus ini mungkin. Tidak, sekarang kan sudah hampir 20 tahun ya tidak naik panggung. Dulu saya punya jam terbang ya cukup lumayan. Kalau di Sulawesi, Sumatera, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ya, Sulawesi Tengah. Semua saya sudah keliling. Tapi kalau saya ke sana itu paling 1 hari. Tiba ini hari nyanyi malamnya besok terbang balik lagi. Ya. Jadi segitunya ya. Deng Arnold punya jam terbang sekeliling pulau Sulawesi ya. Ya Sulawesi kayak Sumatera, Kalimantan. Baik. Itu puncaknya tuh di tahun berapa? Umur berapa itu? Puncaknya itu tahun 98. Setelah ada kita mau produksi VCD. Kan VCD kan tahun 99 itu. Baik, jadi mungkin yang lagi menyaksikan program ini ada di Kalimantan atau di daerah Sulawesi. Ya. Mungkin kalau pernah dengar nama Arnold ya. Nah ini sudah nih, dia sudah di Merauke dan ada sama-sama dengan kami. Baik. Jam terbang saya ke Balikpapan, bolak-balik, Tarakan, Sebatik, Sungai Nyamuk, bolak-balik, Bontang, Samarinda, Sangatta. Itu diundang ya? Diundang nyanyi. Berarti... Ada juga pernah ketua KKSS Kalimantan pernah mengatakan sama saya, aduh tidak sah ini acara kalau Pak Arnold tidak datang. Saya dulu satu-satunya penyanyi Bugis yang
serba bisa. Serba bisa. Lagu Makassar, lagu Bugis, lagu dangdut. Baik. Jadi artinya bukan cuma satu. Baik. Bisa dulu. Baik. Berarti kalau dari sini kita bisa belajar dari sosok Daeng Arnold, membangun relasi itu penting ya. Iya betul. Betul tidak? Dan yang kedua, menjaga kualitas. Iya. Nah itu bagaimana Daeng Arnold menjaga itu semua, menjaga hubungan baik, tapi juga imbangi dengan menjaga kualitas. Ada cara khusus tidak? Ya cara saya artinya ikut arus saja sama teman-teman. Kita ikut maunya dulu. Artinya kita ikut arusnya dia, tapi arus yang benar. Oke. Kita jangan sama-sama, jangan sama. Tapi kalau sudah mulai melenceng ya kan, sorry, karena semua saya sudah lalui. Baik. Pendekatan yang baik ya. Baik. Jadi mengikuti arus dalam hal ini juga kita mengikuti maunya yang pakai kita nih kayak gimana ya jasa kita supaya kita juga memuaskan mereka. Mereka udah pakai suara kita, jasa kita, senang gitu ya. Baik. Oke. Tadi kan sempat bercerita bagaimana di daerah Sulawesi ya. Tapi kalau Pak Arnold sendiri mulai pindah ke Merauke ini tahun berapa? Terus kenapa bisa pindah ke Merauke dan berkiprah lagi akhirnya? Kalau saya tidak salah pakai nama 77 musik dulu ya. Sampai sekarang. Itu 77 musik karena sejarah. Karena saya mulai nyanyi tahun 77. Saya kan kelahiran 63. Waduh, kita belum lahir ini Pak Arnold. 77. Saya sudah mulai nyanyi tahun 77. Siap. Pindah ke Merauke sendiri tahun berapa? Tahun 2000 awal kayaknya ya. Tidak, 2028 kayaknya. 2008. Ya, karena saya ke Merauke tuh diundang nyanyi. Bukan datang sendiri sini, diundang nyanyi. Terus ada yang tawarkan tinggal di sini, sudah almarhum Haji Benteng itu. Oh, Haji Benteng. Yang tawarkan saya sini saja. Salah satu tokoh Makassar ya. Ya, tokoh ketua KKSS dulu, siap. Saya pikir-pikir, saya balik ke Makassar lagi, aduh. Saya ini sudah tua, sudah mau artinya jalan yang Siap. yang lurus-lurus lah. Karena di sana itu terusan saya kasih tahu ke kanan, oke, ke kiri oke, ke belakang. Jadi tidak bisa. Yang saya hindari itu minum, narkoba. Saya ini sudah mau hindari semua itu. Baik, luar biasa. Membentengi diri juga ya. Iya, karena kita kan sudah tua. Kapan sadarnya? Kapan sadarnya? Betul. Berarti 2008 itu mulai ke Merauke, akhirnya buat 77 musik. Diundang nyanyi di sini. Saya masih ingat itu Faisal Toko Masubur itu yang Oke, siap. Terpaksa saya tinggal, tiket hangus. Itu kan tiket PP dikasih saya. Baik, akhirnya memilih Merauke ya. Iya, Kenapa dulu milih untuk berkarir musik di Merauke di usia yang sebenarnya sudah tidak mudah lagi? Suka tantangan atau suka Sebenarnya hal baru? Sudah tidak berkarir lagi karena cuman sekedar menyambung hidup saja. Kalau sekarang kan zaman digital semua, kasihlah anak muda semua lah. Baik. Digital semua. Kalau untuk minta bantuan pikiran sama saya kasih. Teknik-teknik saya kasih. Karena kita ini sama mengangkat barang itu pakai tenaga kan? Betul. Karena kita ini cuma pakai teknik. Betul. Karena umur seperti saya ini kan fisik sudah ini, tinggal nyanyi itu juga supaya pakai teknik. Pakai teknik ya. Sudah bisa nyampe. Baik. Kalau tidak pakai teknik mana bisa. Tapi bisa saya katakan mungkin untuk saat ini Pak atau Daeng Arnold salah satu artinya tanda petik penyanyi yang di usia senja tapi masih eksis loh. Meskipun ada penyanyi lain juga artinya bagaimana untuk Daeng Arnold menjaga kualitas dan bisa mengimbangi penyanyi zaman sekarang, artinya mengimbangi dari segi penampilan, dari segi performance agar kita juga bisa bernyanyi baik, itu gimana trik dari Daeng Arnold? Pertama itu jaga fisik. Jaga fisik. Ya, istirahat, jaga fisik. Karena nyanyi itu sama dengan angkat barang berat itu. Oke, betul. Iya, terus jaga fisik saja. Capek juga kan nyanyi. Utamanya itu yang utama itu Nafas. yang paling pantang itu jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak. Gitu. Baik. Oke. Kalau ini fisik bagus, Baik. nyanyi juga enak ya. Betul ya, bawaan diri tergantung ringan. dari stamina. Ya. Baik. Kalau di umur seperti saya ini tinggal pakai ini saja ya, teknik mengangkat saja. Sama dengan barang ada tekniknya, kalau kita mau merasa ringan sama dengan menyanyi. Baik.
Siap, siap. Artinya menyadari kekurangan diri, tapi kan tidak harus mematikan bakat skill yang kita punya kan, Daeng Arnold ya. Ya, Betul sering tidak? artinya Tetap diasah tinggal juga. saya alihkan kepada anak saja. Artinya, Benar. cuma satu pesan saya, karena saya ini kalau sudah jatuh bangun namanya di bidang nyanyi itu saya jatuh bangun. Saya itu dulu mencipta lagu juga sampai sekarang tidak hafal. Karena terlalu banyak. Banyak sih banyak. Cuma itu kan studionya sudah tutup. Baru tidak ada arsipnya saya simpan. Baik, karena beda di zaman dulu ya dengan sekarang ya. Iya, zaman dulu Dulu kan mau simpan bagaimana? dulu ada kan masih Kaset. kaset pita itu. Oh ya, cuma kan Ya. kasetnya rusak gitu ya. Ratusan juga sebenarnya ciptaan sebenarnya. Cuman baru-baru saya telepon itu masih hidup operatornya itu. Ada itu Roni. Oke, Roni di Makassar. Roni operator libel ya. Oke. Roni. Ya itu dia bilang ada katanya arsipnya. Ya, alhamdulillah simpan. Itu kan lagu kan artinya ada zamannya. Betul. Mungkin Sekarang- zaman ini tidak Betul. terlalu populer tapi zamannya akan datang Betul. berganti zaman. Artinya kebutuhan industri itu berbeda dari masa ke masa ya. Kayak sempat ada rap, sempat ada dangdut, sempat ada pop, sempat ada lagu yang cengeng-cengeng, sempat dulu lagu-lagu yang Melayu kayak Malaysia. Iya. Artinya kan dari waktu ke waktu tuh kan berubah ya. berubah seleranya masyarakat berubah. Baik, Di baik. zamannya saya dulu itu Heeh. pas juga zaman India itu yang digubah. Iya. India. Saya seperti kucu-kucu tahai itu pas juga melejit. Gitu ya. Saya nyanyikan dulu sama Andi Tenruke. Oh. Andi Tenruke kan kebetulan dulu yang seleksi penyanyi biasanya saya. Iya Saya ya. disuruh cari ke daerah yang itu Andi Tenruke itu masih masih 30. tamat SMP. Berarti masih kecil. Baru tamat SMP. Sangat remaja ya. Masih anak-anak sekali. Siap. Tamat SMP. Dia SMA-nya tuh di Makassar. Dan Di ketemu. kampung saya dapat itu. Baik. Berarti gini, Bung atau Daeng Arnold juga selalu melihat mana anak-anak muda dulu ya, mungkin sampai sekarang juga melihat punya bakat, punya skill, merangkul untuk mereka Iya. mengembangkan. Sering begitu juga. Sering juga saya kasih nasihatnya anak-anak artinya ini cara bernyanyi begini, karena kita kan sudah Jadi membimbing ya. manis pahitnya kita sudah rasakan. Sudah ya. Saya juga berguru juga dulu. Malah saya sekolah olah vokal. Masih ingat orang RRI juga saya punya guru itu. Di Bukan Makassar? lama saya hidup ya. Oh, di Makassar. Oh, oke. Tuh bagus. Oh, tuh bagus namanya. Bagus sebenarnya guru itu memang guru vokal dia itu. Oh, Tuh bagus. baik. Rahman Sal semua. Baik. Malah dia yang ngajar saya jadi juri. Oh. Kan itu kan waktu sudah bosan lihat wajah saya juara. Benar. Dia kan selalu juri. Benar. Naik lagi jadi terakhir saya juara 1 itu tahun 96. 96. Langsung ditegur tahun sudah berhenti kau nyanyi. Berhenti ikut. Kenapa Pak? Jujuri aja Karena lah. begini. Saya belajar kalau kau ikut peserta kurang. Benar. Panitia mengeluh. Jadi Pak Arnold orang yang ditakuti dulu kalau jadi peserta ya? Iya, artinya. Siap. Jadi saya diajar khusus kilat itu jadi juri kriterianya penilaian juri gini ya. Nah, saya pernah belajar sama itu. Jadi sudah dilarang ikut lomba di Makassar ini Di tahun 96 ya? 96 ya. Baik, apalagi kan sudah punya jam terbang yang cukup banyak keliling pulau antar pulau ya malahan ya. Karena saya dulu paling rajin ikut Baik, nyanyi. nyanyi lomba. Oh berarti kalau macam ada audisi atau lomba-lomba dulu, Daeng Arnold akan mencari. Saya cari memang saya ikut lagi saya dapat lagi. Oh jadi Kan dulu kan enak. ada lomba cari begitu ya? Ada namanya, ada tabanasnya, ada pialanya. Lumayan Biasanya ya. kalau saya biasa dulu kan masih teman-teman saya itu ya pialanya ambil sudah. Saya Duitnya. dan duit. Mudah-mudahan teman-teman saya masih ada yang ini di Baik. Makassar. Itu saya tuh paling rajin. Saya pernah juga ikut sama musik Bontas itu yang pimpin dulu itu Ketua DPR Kota Madia, Pak Saabu, dia jiwa seninya juga itu. Ikut lomba juga di juara 1 lagi, penyanyi terbaik saya lagi. Oke. Ada grupnya itu Ketua DPR dulu di Makassar itu, saya penyanyinya, Bontas namanya. Siap. Bontas itu
boneka Nete Senjai. Oh. Mudah-mudahan masih hidup Pak Sabu ya Pak. Semoga kita berharap ya. Artinya ini melihat wajah Pak Arnold bisa mengembalikan lagi masa-masa indah dan masa-masa eksis dulu ya. Jadi saya ingat dulu itu, aduh. Baik. Di zaman-zamannya saya itu kan belum ada akademi. Belum, betul. Semua Jadi, otodidak ya, belajar sendiri KDI ya. KDI 1 itu, ya saya panitia dulu. Waktu KDI 1. KDI. Nasar ya. Oh. Masih Saparudin sama Nasar dulu juara. Iya. Sama Siti juara 1 kayaknya Siti. Oke. Nasar juara 2. Saparudin itu saya punya jatah itu. Oh. Itu, mudah-mudahan Saparudin kan dulu saya punya pemain keyboard. Oh. Karena kita ini kelewat umur. Baik. Batas umur dulu kan 24. Benar. Sedangkan saya sudah 32. Sudah orang Jadi afkar. Kita seorang pelayar, saya punya pelayar, Saparudin saya punya pelayar dulu. Baik, gue. Berarti memang kalau kita menyimak cerita dari Dayang Arnold ini memang di zamannya dulu usia remaja nih orang yang sangat berkualitas ya, sampai-sampai tahun 96 aja di Makassar dilarang ikut lomba karena emang punya kualitas, dan yang kedua berkeliling pulau Sulawesi, Iya. ke Kalimantan ya kan, Pernah ke Sumatera juga. ke Sumatera juga, dan yang luar biasanya Kalau Sulawesi sudah semua, Semua. pelosok-pelosok mulai dari Sudah. Parigi, Ampana, Tulai, semua sudah semua. Cuman 1 malam. Ya, paling lama 2 hari. 2 hari. Nah, tiba siangnya nyanyi, malam nyanyi, besok pulang. Berarti kita bisa anggap aja penyanyi atau artis daerah yang sudah serasa artis nasional ya. Alhamdulillah Keliling-keliling kayak jam begitu terbang, ya. Jam terbang Cukup banyak ya. Cuma waktu itu Heeh. habis menghibur orang, kita lagi yang dihibur. Iya. Hanya saya hindari. Hah? Maksud saya Betul. setelah menghibur dapat duit apa, ya kita lagi yang dihibur. Oh iya itu lagi ya. Artinya hal-hal yang Larinya ke sana. ke situ itu yang memang menjadi sebuah kesadaran ya. Baik. Berarti kan ini juga menjadi sebenarnya pesan ya buat anak-anak muda yang sekarang Iya. lagi berkarir juga untuk bagaimana mengimbangi antara tindakan yang kurang bagus dengan berkarya, karena seringkali hal-hal seperti yang tidak bagus itu bisa menghancurkan sebuah karya ya. Iya betul sekali itu. Artinya dari segi kesehatan atau nama baik gitu ya. Apalagi kalau sudah punya nama itu hati-hati melangkah. Baik. Sedikit saja gerak itu sudah. Baik. Siap. Banyak orang yang bisa saja memanfaatkan nama kita yang melejit ya. Baik. Oke, Dayang Arnold, saya mau satu lagu-lagu apa nih kira-kira mau nyanyi untuk kita? Lagu apa nih? Bebas nih. Lagu Yang paling disukai mungkin, yang paling berkesan gitu. Lagu daerah boleh juga nggak apa-apa. Pantai Losari. Walter Rosari, ini spesial buat Anda yang ada di Makassar ya. Ya. Tapi buat yang ada di luar-luar Makassar juga, kalau ke Makassar jangan lupa ke Pantai Losari. Oke, baik, siap. Oke, silakan Dayang Arnold, satu persembahan lagu judulnya Pantai Losari. Ini spesial buat Anda yang ada di Makassar mungkin, atau yang berasal dari daerah Makassar. Meskipun kami dari Merauke, Papua Selatan, sedang menyiarkan Dayang Arnold. Jalan-jalan ki di Pantai Losari, jangan ki lupa makan pisang epe. Gulanya manis pakai durian, enak namamu sampai lupa ki pulang. Jangan ki lupa makan ki ikan bakar di warung Natung Bakai Bangkoa. Sayur santan nak cobek-cobek nah, mandi keringat basah Tommy Bajuta. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin memiris sejuk sepoi-sepoi. Ada pacar tak di dekatan dede, enak namamu sampai lupa ki pulang. Banyak Tommy tenda-tenda kafe, tempat ngumpulnya anak muda ya. Yang tua ya tidak mau tong kalah, pala namamu ikut tong ibagadang.
Pantai Losari, jangan lupa singgah makan pisang epe. Gulanya manis pakai durian, enak namamu sampai lupa ki pulang. Jangan lupa makan ki ikan bakar di warung tumbak kayu Bangkoa. Sayur santana cobek-cobek nah, mandi keringat basah tomi bajuta. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin memiri sejuk sepoi-sepoi. Ada pacar tadi dekat Tamede, enak lamamu sampai lupa ki pulang. Banyak tomi tenda-tenda kafe, tempat ngumpulnya anak muda iya. Yang tua ya tidak mau tong kalah, pala namamu ikut tong ibagadang. Pala namamu ikut tong ibagadang. Ya, Pantai Losari ya. Gimana nih, Deng Arnold? Jadi kangen kampung halaman kan kalau nyanyi lagu-lagu daerah kayak tadi? Ya, Apa yang paling dirindukan kalau dari Makassar? kalau di Makassar itu ya Pantai Losarinya juga. Di sana kan wisatanya banyak juga, seperti Baik. Malino, Bantimurung. Baik. Kalau masa-masa jaya waktu muda dulu apa yang paling dirindukan dalam benak? Aduh, pengen kembali lagi nih kalau waktu ini bisa berputar. Momen yang mana sih yang paling berkesan? Momen-momen waktu masih remaja itu ya. Masih remaja. Iya. Soalnya dulu kan kita ini kan idola-idolanya apa Makassar, artinya kita figur. Mana teringat kembali lagi itu kalau aduh ditarik bergantian tarik cewek-cewek tarik kita semua itu. Iya, Benar ya. jadi, itu juga pernah juga terjadi apa, ada satu daerah itu saking banyaknya itu yang nari-nari foto di perbatasan Malaysia itu di Sebatik. Saya sempat ke sana itu nyanyi. Ada Sebatik, siapa tahu ada yang dengar. Iya, Sebatik, benar ya. di Sebatik ya. Siap. Sampai metu itu bilang, aduh suamiku ini diajak ke sini, diajak nyanyi, bukan diajak foto-foto. Baik. Artinya sebegitu menjadi bintang ya, Iya, Pak Arnold ya. Tapi ada tidak cara untuk Pak Arnold menjaga hubungan baik atau menjaga, kadang-kadang kan kalau kita sudah di titik itu kan kita jadi sombong, kita jadi merasa hebat. Nah kalau Daeng Arnold sendiri bagaimana untuk menjaga itu semua? Nah, itulah yang sampai saya bertahan, karena saya itu mulai tukang sayurnya, tukang ikannya tanya saya di Makassar. Gaul saya di mana? Benar. Di penjual ikan juga, makanya kalau Oh, saya jual kalau ikan juga? di penjual ikan juga bergaul. Oh, sorry, di penjual. Tidak, maka sapa penjual ikan. Malah kalau ada saya punya apa album itu syutingnya di pelelangan itu. Makanya penjual ikan suka semua saya. Biasa kalau saya ke lelang itu di lelang Gusung itu biasanya itu Baik. tidak berlaku saya punya uang. Berarti Tidak berlaku saya punya uang. benar, Tidak benar. mau ambil uang. Artinya jangan sampai kita jadi lupa diri ya, karena merasa disanjung, kita jadi membuat batasan dengan orang-orang lain gitu kan. Itu mungkin bisa membuat karir kita juga tidak bertahan lama. Karena kebanyakan Pak Arnold kalau mengamati anak-anak zaman sekarang seperti apa? Apakah berbeda dengan era Daeng Arnold dulu yang mungkin baru punya 1-2 karya, kadang-kadang Ya, orang bilang bikin diri inti begitu, atau bagaimana kalau Daeng Arnold mengamati perkembangan musik Ya, di zaman anak muda zaman sekarang? Memang sekarang anak-anak sekarang itu saya lihat, mudah-mudahan saya nasihati, janganlah pakai sifat aku. Karena ini seni ini panjang, perjalanan tidak ada habisnya, tidak ada habisnya seni. Di bidang musik juga itu tidak ada habisnya, ilmu musik tidak ada habisnya. Jadi janganlah sombong, jangan. Ada masanya. Saya itu di Makassar, kalau ke Makassar itu tanya ujung pukul ujung saya itu teman semua. Nah, saya masuk ke bawah, saya masuk ke atas, saya masuk. Acara-acara pun juga ke hotel, saya masuk juga di hotel, masuk jadi pengantin, sama semua itu. Makanya saya itu bertahan. Orang biasa pertahankan kalau di daerah itu mau ambil hati, itu saja. Artinya kepercayaan ya, kesenangan Kepercayaan, ya. orang terhadap kita juga ya.
Baik. Dan saya tahu membaca lokasi itu, situasi masyarakatnya apa, lagu apa dia suka, saya tahu membaca. Kalau pamanya, oh ini sukanya daerah, atau lagu daerah biasa, saya kan nyanyi kalau ke daerah itu paling banyak 6 lagu. Paling banyak 6 lagu. 2 kali tampil, 1 kali naik 3, kali 3 balik dari. Baik. Kalau sekarang ini Pak Arnold punya waktu jam terbang seberapa banyak? Oh sekarang sudah Memang membatasi, mengurangi mengurangi karena faktor umur. umur. Tapi dalam berapa bulan gitu ada? Mungkin 3 bulan sekali atau mungkin apa? Sekedar untuk 2 bulan 2 kali sebulan lah. 2 kali sebulan tetap ada ya, diusahakan ada ya. 3 kali. Sering juga ada yang telepon dari daerah, seperti dari Kupang. Saya bilang saya bukan di Makassar lagi, saya di Merauke. Iya, karena repot juga ya. Kalau dari Makassar ke Kupang praktis ya. Ke Merauke lumayan. Tapi memang saya kan sudah mau istirahat. Udah memilih istirahat. Iya. Tapi bukan berarti berhenti bernyanyi atau bermusik ya. Tidak. Cuman artinya jam terbang saya kurang. Tapi kalau di rumah sendiri gimana? Suka main-main musik juga? Nyanyi-nyanyi sendiri di rumah? Sering juga. Kalau masih lagi kangen-kangen dengan musik, main sendiri. Cuman tidak seperti dulu. Iya. Dulu kan artinya memang kita geluti. Artinya kita serius. Betul. Serius. Karena sekarang kan tinggal apa adanya lah. Baik. Nah, kalau bicara tentang bakat nih, artinya kan seringkali orang tua tuh kan menurunkan bakat ke anaknya ya, atau ke keluarganya. Kalau Pak Arnold sendiri ada nggak dari keluarga yang mengikuti jejak Daeng Arnold? Sebenarnya ada sih, tapi saya lihat dia tidak serius. Oh, tidak serius. Ada. Seperti itu kan ya si Arjuna itu. Dia tidak serius kayak gitu. Apa? Kalau kita kasih tahu, seakan-akan dia lebih ini. Jadi dia mulai ini, saya bilang itu kan ada proses itu, namanya ada proses. Betul. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kalau bermusik itu maunya serba instan ya. Iya, ada proses. Jadi kalau bicara tentang seni kan artinya Pak Arnold juga mungkin berharap ada mungkin anak atau ini ya keluarga yang bisa meneruskan jejak dan Arnold mungkin ya, atau tidak wajib? Sebenarnya sih tidak wajib. Artinya maksud saya kalau memang bakatmu itu ya serius lah. Serius. Siap. Jangan setengah-setengah. Baik. Kayak bapak ini. Siap. Saya dulu kan ada bakat cuma tidak ada peluang. Sekarang malah banyak peluang. Ada peluang sudah tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Dulu zaman-zamannya KDI tinggal jadi penonton kita karena umur ya. Sedangkan batas umur dulu itu 24. Saya dulu kan punya artinya waktu KDI itu punya satu andil juga di sana. Benar. Nah, ada itu teman saya Tommy Ali itu masih hidup sekarang itu, artis Jakarta itu. Dia itu kalau mau ini tanya saya yang mana yang bagus-bagus. Nah, jadi tinggal supaya dia tidak terlalu ini setengah mati nilai. Jadi saya ini. Baik. Artinya rasa-rasa kita seleksikan dulu KDI dia, penyanyi KDI Tommy Ali, teman itu, sahabat itu. Artinya Pak Daeng Arnold juga punya teman-teman artis-artis besar juga dulu waktu belum menjadi terkenal sudah kenal mereka ya. Artinya karena memang banyak juga penyanyi yang dari Makassar dan kebetulan Daeng Arnold juga berasal dari Makassar ya sebelum akhirnya juga berkarir di Merauke. Daeng, ada tidak mungkin pesan buat mereka yang mungkin baru mau berkarir di dunia musik? Apa sih pesan atau tips dari seorang Daeng Arnold untuk mereka di luar sana mungkin? Iya. Mungkin bisa lihat kamera gitu supaya orang juga bisa tahu dan menghargai musik itu. Kadang-kadang kan orang tidak menghargai musik juga tapi memanfaatkan musik untuk kepentingan dia sesekali setelah dia puas udah musik dia tinggalkan. Atau mungkin ada tips buat anak-anak muda terutama nih dalam hal berkarya sebagai sesepuhnya musik nih. Jadi adik-adik saya atau anak saya yang baru berkarir, artinya berkarir itu artinya musik itu tidak ada habisnya ya. Ikuti terus perkembangan zaman. Apalagi anak-anak yang baru belajar menyanyi itu dari kebiasaan. Belajarlah tiap hari mengangkat, tapi harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Jangan artinya mengandalkan
artinya pikiran sendiri bahwa ini saya bisa. Harus banyak bertanya sama senior lah, kenapa. Saya juga dulu begitu. Ada beberapa senior saya itu yang di Makassar seperti Tobagus, pegawai RRI juga itu. Malah TVRI semua itu kayaknya kalau di Makassar itu kenal saya semua itu. Karena saya langganan TVRI di Makassar. Nanti saya berhenti langganan itu tahun 2004. Saya memutuskan mulai dari itu saya pengisi paling banyak lah mengisi acara TVRI kalau di Makassar saya. Itu pun juga yang mengawali TVRI itu masih hitam putih, saya sudah jadi pengisi acara itu. Mungkin masih ada saya punya arsip di sana itu. Yang mengawali itu masih hitam putih, rekaman langsung. Saya masih lihat itu dia punya mixer itu masih 4 track itu kecil. Iya. Masih sangat manual dulu ya. Manual saya dulu. Baik, artinya ini bagaimana cara untuk tetap eksis ya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Artinya Daeng Arnold juga sudah membuktikan 40 tahun berkarya dan sekarang masih eksis. Iya kan, menjaga kualitas, menjaga hubungan baik, relasi ya. Iya, jangan sombong lah. Jangan sombong itu. Seringkali itu baru punya 1-2 lagu terkenal sesekali kayak di YouTube, di media sosial udah lupa diri jadi sombong. Kadang-kadang kan kita juga melihat ya, dan itu malah membuat karir mereka pendek ya. Iya, kan semua ada masanya. Betul. Semua ada masanya. Akan berlalu. Akan berlalu. Semua ada masanya. Baik, oke. Jadi kalau masanya karena itu sama dengan ini ada part. Kalau sementara dibuka kerang itu persiapkan ember. Baik, betul. Nah, kalau mengalir terus kasih pindah airnya itu ke ember lain. Betul. Jangan sampai kerangnya ditutup. Betul. Selesai sudah. Betul. Siap. Oke, Daeng Arnold, sebelum nyanyi lagu terakhir nih, mungkin pengen sapa buat siapa nih yang mungkin teman-teman lama yang lagi menyaksikan. Karena siaran kita nih se-Nusantara, mungkin mau menyapa yang ada di Sulawesi juga boleh, atau ingin menyampaikan pesan buat siapa aja sebelum menyanyi lagu terakhir nih. Oke. Silakan, mungkin agak dekat mic aja, Daeng. Ya. Mungkin mau menyapa siapa saja, silakan. Pada adik-adik saya seperti Udin Leaders, Ridwan Sau, Om Arnold sekarang kan sudah di Merauke, sudah jauh. Artinya ya saya tetap monitor kamu di sini di Merauke ya. Alhamdulillah kamu punya nama sudah berkibar di sana ya. Alhamdulillah. Artinya cuman jaga, satu saya jaga, jangan sombong itu saja. Kalau mau bertahan jangan sombong. Karena itu semua ada masanya, ada masanya dia. Jadi peliharalah itu punya ketenaran, pelihara. Ya. Hanya itu pesan saya. Salam sama keluargamu, Udin Leaders, dan adik-adik semua yang baru berkarya di Makassar ya, berkarya di Makassar ya. Salam ya dari Om Arnold. Hanya itu saja. Oh, itu saja, luar biasa ya. Artinya melihat wajah Daeng Arnold ini teringat kembali mungkin kalian yang dulu mungkin waktu masih kecil sering melihat beliau di Makassar atau di daerah lain yang dulu keliling Pulau Sulawesi. Nah, saat ini sudah ada di Merauke dan kami undang di RRI Live Music ya. Ataupun juga orang-orang yang sempat ngefans gitu ya. Oke, mungkin yang seusia, mungkin yang masih, maaf kata, mungkin masih sehat, masih hidup ya. Iya, bisa merasa teringat kembali ya. Zaman muda dulu ya, waktu jaya-jayanya gitu kan, masih semangat-semangatnya. Oke, Daeng Arnold, terima kasih ya sudah sudah hadir bersama-sama dengan kami di program RRI Live Music. Satu lagu terakhir apa nih yang mau dinyanyikan buat kami? Apa nih yang disiapkan? Apa aja, terserah. Tidak apa-apa lagu Bu daerah ya. Nggak apa-apa, Mi. Oke, baik. Ini adalah kenapa lagu ini? Ada kesan indah. Ada kesan ya. Apa nih coba? Pertama-tama kan nanti yang pertama yang mengangkat-angkat saya ini lagu lah, termasuk ini lagu ada Pangampe sama Kucu-Kucu Hotahai, Pabolu Putu, Pabolu Bale. Itu karena dulu kan masih kasih pita. Yang pertama itu apa DVD belum DVD, VCD dulu. VCD. Kan kita itu. Iya. Label Record itu yang pertama buat VCD, baru ikut semua lagu Minang, lagu Batak. Karena dulu kan mahal. Kalau VCD itu kalau tidak laku jadi sampah. Betul.
Kalau kaset pita bisa di lospik, Betul. diisi lagu baru Diisi ulang lagi, ditimpa lagi ya. Kalau Baik. makanya orang hati-hati. Nah ini lagu pertama saya dulu. Oke, judulnya apa nih Pak Arno? Yang mau dinyanyiin judulnya? Kegani Jancimu. Ah, ya. Nah, ini sempat saya rekaman di Gajah Mada Record ini. Oke. Tapi dia sempat beredar ininya apa VCD-nya cuman kaset pitanya. Baik, tapi yang luar biasa bisa dinyanyikan kembali di RRI ya. Baik. Oke. Terima kasih Dayang Arnold ya, sukses terus, sehat terus ya. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa memberikan dampak positif untuk anak-anak muda di luar sana berkarya yang ada di Merauke, Papua Selatan ataupun juga yang ada di seluruh Nusantara. Dan akhirnya saya Frankie Wohel mewakili tim kerabat kerja RRI Live Music dari LPP RRI Merauke ya, mewakili Kepala LPP RRI Merauke dan tim kerabat menyampaikan terima kasih. Saksikan terus RRI Live Music hanya di RRI Net. Saya Frankie Wohel dari ujung timur Indonesia, Merauke, Papua Selatan. Sampai jumpa. Tanah asipo dingata naulai ku kasih tenapi sabi keganiro jancimu puramu puadai lemuslah nyawamu solangi hatiku dia son kamu sudah botin engkau tona dewa boleh sompat keganiro janjimu puramu puadai lemusan nyawamu solangi hatiku. Padanu aku mewaki sia-sia kegani kasih utara kegani kasih utiwi pendinatiku sarana nyawaku tauripo jinnatiku nawelai jancina natarona rilinoe tuo mandrasa-rasa keganiro jancimu puramu puadai lemusan nyawamu solangi hatiku. RRI Live Music di RRI Net. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya hanya di RRI Net.